Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Haryadi dari MN22H. Ya, kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Hubungan Industrial Menciptakan Pengaturan Kerja yang Baik secara Ekonomi, Sosial, dan Politik. Hubungan industrial yang sehat merupakan fondasi bagi kemajuan ekonomi, sosial, dan politik Indonesia. Membangun iklim kerja yang positif dan produktif menuntut kolaborasi aktif antara pengusaha, serikat pekerja, dan pemerintah. Ya, di slide berikutnya ada meningkatkan produktivitas dan daya saing. Di poin pertama ada meningkatkan kualitas tenaga kerja. Pelatihan dan pengembangan keterampilan yang terarah meningkatkan kompetensi pekerja dan daya saing industri. Maksudnya apa? Di sini maksudnya ada hubungan yang baik dalam bentuk pelatihan dan pengembangan ini dapat meningkatkan daya saing dari pekerja gitu, agar memiliki keterampilan yang lebih baik di bidangnya ya, untuk naik jabatan juga mungkin atau perpindahan posisi kerja. Yang kedua ada efisiensi operasional, kerjasama yang harmonis antar pengusaha dan pekerja, meminimalisir konflik dan meningkatkan efisiensi operasional. Ya, ini kerjasama yang harmonis juga sangat penting gitu di dalam hubungan industri karena dapat meminimalisir konflik dan meningkatkan efisiensi juga. Yang ketiga ada inovasi dan kreativitas. Ya, lingkungan kerja yang positif mendorong inovasi dan kreativitas pekerja sehingga meningkatkan daya saing. Ya, kalau misalkan karyawannya enak gitu, karyawannya happy, moodnya juga lagi bagus, kita juga kan jadi termotivasi gitu, punya inovasi yang lebih dan mendorong kreativitas kita sebagai pekerja. Dan di slide selanjutnya ada kesejahteraan dan keamanan pekerja. Ya, di poin pertama ada gaji dan tunjangan yang layak. Gaji yang sesuai dengan kebutuhan hidup dan tunjangan yang memadai meningkatkan kesejahteraan pekerja. Yang kedua ada jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, ini juga nggak kalah pentingnya. Program jaminan kesehatan dan keselamatan kerja yang komprehensif melindungi pekerja dari risiko dan menciptakan lingkungan kerja yang aman. Di poin ketiga ada fasilitas kerja yang memadai. Fasilitas kerja yang memadai seperti ruang kerja yang nyaman, peralatan yang aman, dan waktu istirahat yang cukup meningkatkan produktivitas dan kepuasan pekerja. Di slide berikutnya ada demokrasi dan partisipasi pekerja. Di poin pertama ada dialog dan negosiasi. Dialog terbuka dan negosiasi yang adil antara pengusaha dan pekerja menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan. Jadi di antara pihak perusahaan maupun di pihak kita sebagai pekerja dinegosiasiin agar ya dua-duanya saling menguntungkan dan saling happy lah gitu. Yang kedua adalah hak suara dan representasi. Pekerja memiliki hak suara dan representasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kondisi kerja mereka. Nah, biasanya di perusahaan-perusahaan tuh ada kayak ada hiari lah, ada ada banyak macam lah. Ada biasanya form apalah, form inilah, nah itu juga untuk ya dalam bentuk hak suara dan representasi untuk mengubah keputusan juga yang bisa diambil gitu. Kayak form kepuasan terhadap kantin lah, form kepuasan terhadap apalah gitu kan, biasanya suka ada di perusahaan. Nah, di poin ketiga ada kebebasan berserikat. Pekerja memiliki kebebasan untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja untuk memperjuangkan hak dan kepentingan mereka gitu. Biasanya juga di perusahaan-perusahaan disediain nih serikat-serikat pekerja gitu untuk juga bisa bersuara gitu, untuk memperjuangkan hak juga dari para pekerja-pekerja tersebut. Di selanjutnya ada peran pemerintah dalam hubungan industrial. Ya, di poin pertama ada peraturan dan kebijakan. Pemerintah berperan penting dalam merumuskan peraturan dan kebijakan yang adil dan menjamin hak kewajiban pengusaha dan pekerja. Kayak kemarin tuh ada RUU Omnibus Law dan lain-lain.
Yang kedua ada fasilitas dialog dan negosiasi. Pemerintah memfasilitasi dialog dan negosiasi yang konstruktif antara pengusaha dan pekerja yang mencapai kesepakatan bersama. Nah kalau ini mungkin ada forum-forum terbuka dan negosiasi yang kayak demonstrasi kemarin atau apa. Cuman saya kurang ngelihat bentuk nyatanya kayak apa, pelaksananya gimana. Saya nggak tahu. Biasanya kan kadang suka ya mungkin di serikat-serikat suka ada negosiasi bersama pemerintah setempat gitu. Ketiga ada peningkatan kualitas tenaga kerja. Pemerintah mendukung program pelatihan dan pengembangan keterampilan pekerja untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia. Nah di perusahaan-perusahaan ya balik lagi tadi suka ada pelatihan kerja gitu ya untuk dapat sertifikat inilah itulah, kan banyak biasanya ada pelatihan juga yang disediakan oleh perusahaan, disediain oleh pemerintah juga. Yang keempat ada penegakan hukum. Pemerintah menjamin menegakkan hukum yang tegas terhadap pelanggaran peraturan ketenaga kerjaan. Biasanya juga pemerintah biasanya suka membuat undang-undang ya sebagai menjamin penegakan hukum gitu untuk para pelanggar di dunia bisnis gitu, di perusahaan-perusahaan atau di industri tersebut. Di slide 6 ada tantangan dan peluang hubungan industrial di Indonesia. Di poin pertama ada pengembangan teknologi. Otomatisasi dan digitalisasi menciptakan tantangan dan peluang baru dalam dunia kerja. Nah, sekarang kan banyak muncul tuh teknologi-teknologi baru, terus digital baru. Kita juga harus melek akan itu dan tantangan baru di dunia kerja. Yang kedua ada perubahan model kerja. Munculnya model kerja fleksibel seperti WFH dan gig economy memerlukan adaptasi baru dalam hubungan industrial. Nah ini ada WFH nih sering biasanya ada kadang konten kreator luar negeri lah, atau misalkan kerja remote ya apalah desain grafis atau apa biasa di WFH. Seperti kemarin juga ada waktu COVID tuh sering banget WFH di berbagai perusahaan yang memang nggak harus kontak fisik gitu, atau nggak harus benar-benar produksi di area produksi. Banyak juga yang di WFH. Yang ketiga ada kesenjangan keterampilan. Mempersempit kesenjangan keterampilan antara pencari kerja dan kebutuhan industri merupakan prioritas utama. Makanya banyak juga kan di luar gitu pelatihan untuk pencari kerja juga banyak yang kita bisa ikutin ya, bukan cuma di dalam perusahaan gitu, dan di pemerintahan juga ada. Kayak di Disnaker Trans tuh ada banyak program-program untuk meningkatkan keterampilan juga, latihan-latihan di luar lah selain di perusahaan. Di slide ketujuh ada strategi membangun hubungan industrial yang harmonis, komunikasi yang efektif, saling mendengarkan, menghargai dan mencari solusi bersama melalui komunikasi yang terbuka dan jujur. Yang kedua adalah kolaborasi dan kerjasama, membangun hubungan yang saling menguntungkan antara pengusaha, serikat pekerja, dan pemerintah melalui kolaborasi yang produktif. Yang ketiga ada membangun kepercayaan. Kepercayaan saling antara pengusaha dan pekerja merupakan kunci untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis. Yang keempat ada keadilan dan kesetaraan. Menerapkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam hubungan industrial untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil. Di slide terakhir ada ini penutup masa depan hubungan industrial di Indonesia. Ini dengan mengutamakan dialog, kolaborasi dan penghormatan saling antara pekerja dan tadi banyak pihak, hubungan industrial di Indonesia dapat terus berkembang menjadi fondasi yang kuat untuk menciptakan masa depan kerja yang lebih baik untuk semua. Ya. Sekian presentasi dari saya, Raka Haryadi. Mohon maaf bila ada kurang-kurang kata atau ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.